apakah mereka melihat neraka? Enggak ya Allah, mereka enggak melihat neraka. Coba bayangkan, apalagi seandainya mereka melihat neraka, pasti lebih keras lagi upaya mereka untuk berlindung dari neraka. Maka setelah itu Allah berkata pada para malaikatnya, fa'ashhidu, saksikanlah bahwa orang-orang yang berkumpul itu ketika mereka keluar dari majelis tersebut, aku telah ampuni dosa-dosanya. Ini mudah-mudahan kita nih yang duduk bareng di sini, nanti begitu keluar dari ruangan ini, dosa-dosa kita dihapuskan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau Bapak Ibu? Dapat surga mau? Tapi mau surga itu harus mati dulu. Udah siap untuk mati. Surga dunia, lain lagi itu ya. Hari ini kita bicara tentang kebahagiaan. Banyak orang tentu menginginkan kebahagiaan, banyak orang menginginkan kebaikan. Tetapi belum tentu orang yang menghendaki kebahagiaan ternyata cocok jalannya. Belum tentu orang yang menginginkan kebahagiaan ternyata mendapatkannya. Tentu kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan segala sesuatunya berpasangan ya. Ada baik, ada buruk, ada laki-laki, ada perempuan, ada panjang, ada pendek, apalagi ada bahagia, ada sengsara, dan macam-macam. Kalau kita bicara kebahagiaan, yang kita kepengen adalah bukan hanya kebahagiaan di dunia, tapi juga kita kepengen kebahagiaan di akhirat, betul? Buat apa dapat kebahagiaan di dunia, ternyata kemudian ujung-ujungnya sengsara di akhirat? Kita nggak mau. Yang kita pengen kebahagiaan di dunia kita dapat, kebahagiaan di akhirat juga kita dapat. Bagaimana caranya untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia? Modalnya adalah bersyukur dan bersabar. Dua sifat ini adalah satu paket, dua sisi yang berjalan berdampingan, menjadi modal kalau orang mau berbahagia dalam kehidupannya di dunia. Kalau orang hidup di dunia sudah mulai membanding-bandingkan, misalnya tetangga sebelah mobilnya baru, saya masih punya motor begini-begini aja, motor udah 5 tahun yang lalu ini gitu. Rekan kerja misalnya baru promosi jabatan, dia udah naik, saya belum, udah masukin kan baru ya. Gajinya dia udah lebih gede nih, saya masih gini-gini aja. Ketika seseorang membanding-bandingkan apa yang dia punya dengan orang lain, itu adalah awal dari ketidakbahagiaan. Jadi kalau kita mau bahagia, nggak usah repot. Jangan mulai banding-bandingkan apa yang kita punya dengan orang lain punya. Karena kebahagiaan itu sejatinya ada dalam diri kita, bukan ada di luar kita. Bukan soal apa yang kita punya, bukan soal berapa banyak tabungan kita, seberapa besar rumah yang kita miliki, berapa mobil kita, enggak. Coba saja lihat, emang kalau orang yang gajinya ratusan juta dipastikan bahagia? Belum tentu. Memang orang kalau yang rumahnya gedung, rumahnya luar biasa besar seperti istana dipastikan bahagia? Enggak, belum tentu. Memang orang yang cuma tinggal di rumah petak dengan sangat terbatas, sempit, dipastikan tidak bahagia? Belum tentu. Kalau orang menerima apa adanya yang dia punya, orang menerima apa adanya yang dia miliki, dia ridho, dia ikhlas, maka disitulah ada kesabaran, ada rasa syukur, dan itu menjadi pencipta kebahagiaan yang sejati. Bagaimana dengan kebahagiaan di akhirat? Bagaimana dengan kesengsaraan di akhirat? Tadi kan kita bicara, Allah ciptakan kebahagiaan, Allah ciptakan juga kesengsaraan. Di dunia ada kebahagiaan, ada kesengsaraan. Di akhirat pun ada kebahagiaan, ada kesengsaraan. Ada bocoran dari Nabi SAW sekaligus mengajarkan kepada kita, kalau
tanda-tandanya begini nih, nah ini alamat sengsara. Kalau tanda-tandanya begini nih, ini alamat bahagia. Jadi kalau kita mau bahagia, kejar tanda yang menuju kebahagiaan. Kalau kita mau terhindar dari kesengsaraan, maka kita hindari apa yang dibocorin sama Rasulullah sebagai tanda-tanda kesengsaraan. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Alamatus syaqawati arba'atun. Ada 4 tanda kesengsaraan. Tanda-tanda kesengsaraan itu ada 4. Yang pertama adalah nisyanud dzunubil madiyah wa hiya mahfuzatun 'indallahi. Ini tanda pertama nih. Melupakan dosa-dosa yang sudah diperbuat, dosa-dosa masa lalu, padahal yang namanya dosa itu tetap di sisi Allah dicatat. Dosa yang dibuat oleh manusia tidak hapus begitu saja. Bisa Allah hapuskan? Bisa. Dengan cara apa? Orangnya taubat, orangnya istighfar, bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang melupakan bahwa dia pernah berbuat dosa, maka orang seperti ini jauh dari taubat, orang seperti ini jauh dari beristighfar, mohon ampunan kepada Allah. Kenapa? Dia nggak ingat dosa. Sudah banyak dosa yang dilakukannya, tapi dia lupakan. Ya. Sekali lagi, wahiyya mahfudhah indallah. Di sisi Allah itu tetap tercatat, nggak hapus otomatis. Ya. Karena orang tidak sadar bahwa dia sudah banyak dosa, dia melupakan dosa, maka besok-besok enak aja bikin dosa lagi. Padahal dosanya udah numpuk. Ya. Kita bersyukur aja bahwa dosa tak berbentuk, tak berbau, tak berwarna. Ya. Sehingga kita nggak tahu nih di antara teman-teman kita nih siapa yang paling banyak dosanya, ya kan? Kalau dosa berbentuk atau berbau atau berwarna, ya, kan kita bisa tengok, oh si Anu paling banyak dosanya. Dari mana kita tahu? Tuh bentuknya begitu, misalnya. Tuh warnanya seperti itu, atau baunya bau banget nih, dosanya paling banyak. Tapi karena dosa tidak berbentuk dan dosa tidak berbau, dosa tidak berwarna, ya, maka nggak kelihatan. Allah tuh. Ya. Tetapi kita dituntut untuk tidak melupakan dosa agar terdorong mau bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga satu persatu dosa kita diampuni dan kita terdorong untuk memperbaiki diri. Yang kedua, sebaliknya, zikrul hasanat wa huwa la yadri am qubilat am ruddat. Ini tanda kesengsaraan yang kedua. Orang berbuat kebaikan, dia ingat-ingat tuh. Misalnya, itu masjid sebelah situ tuh, kalau bukan saya yang ngedorong itu masjid, kalau bukan saya yang nyumbang, gak bakal jadi itu sampai sekarang. Itu misalnya. Terus jalanan sebelah situ, kalau bukan saya yang benerin, bolong-bolong sampai kapan juga tuh, misalnya. Dia berbuat baik kepada orang karena dia ingat-ingat, diungkit-ungkit. Kenapa? Dia ingat berbuat kebaikan. Padahal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu kan dia nggak bisa pastikan apakah kebaikan yang diterima oleh Allah atau ditolak. Kita nggak tahu. Sholat kita tadi itu, alhamdulillah kita sholat bareng berjamaah. Salah satu fadilah dari sholat jamaah itu, ketika kita bisa jadi dalam sholat itu kita tidak khusyuk. Dalam sholat kita ada kekurangan, tapi karena sholatnya dilaksanakan berjamaah, satu saja di antara jamaah kita, atau misalnya imamnya yang ternyata khusyuk, imamnya yang memenuhi semua syarat, itu diterima semuanya. Ya. Coba kalau sholat sendirian, buat khusyuk kita susah, ya, ada kurang ini kurang itu, pahalanya cuma terhitung ya, 1. Artinya tidak 27 derajat gitu misalnya. Jadi kita sholat, kita tidak tahu apakah sholat kita diterima oleh Allah atau ditolak. Ya, makanya kita diajarkan tuh, setelah setiap sholat kita beristighfar. Ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kan ada yang tanya, Ustaz, kan kita habis sholat itu kan kebaikan.
Kenapa istighfar? Kalau memohon ampunan istighfar, pantasnya kan Ustaz kalau habis berbuat dosa, gitu. Tapi jawaban Ustaz, karena kita tidak tahu sholat kita itu diterima oleh Allah atau tidak. Karena boleh jadi dalam sholat kita ada kekurangan-kekurangan, sehingga Allah boleh tolak sholat kita. Tapi kita mohon kepada Allah, ya Allah ampuni kekurangan-kekuranganku dalam sholat. Ya Allah terima sholatku dengan segala kekurangannya. Maka mudah-mudahan sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi kembali, alamat kedua, tanda kedua orang yang bakal dapat kesengsaraan dalam hidupnya di akhirat nanti adalah orang yang kalau berbuat kebaikan justru dia ingat-ingat. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, wa nadharuhu ila man faqahu fid dunya. Kalau urusan dunia, dia nengoknya, ngeliatnya ke atas dulu, ya. Dia jalan kaki, ya. Dia lihat orang-orang pada punya mobil, ngeliatnya ke atas. Dia udah punya rumah kecil, dia ngeliat rumah sebelahnya, tetangganya, depan rumahnya gede-gede, punya halaman luas, ngiri mulu, ya. Ngeliatnya, ngukurnya ke atas mulu. Maka kalau orang yang dalam urusan dunia ngeliatnya ke atas mulu, sulit untuk bisa bersyukur dan bersabar. Kunci kalau mau bersyukur dan bersabar, jangan nengok ke atas, sebaliknya nengok ke bawah. Urusan dunia, ya. Urusan akhirat, orang yang dikatakan punya tanda-tanda asyaqawah, bakal menderita dalam kehidupan di akhirat adalah wa nadharuhu ila man dunahu fid din, ya. Dia melihat, nengoknya ke orang-orang yang dalam urusan agama justru di bawahnya. Ada yang tanya, kok ente nggak sholat zuhur? Ya, dia jawab, udah, kapan? Kemarin. Padahal kan yang namanya sholat zuhur tiap hari. Kok ente nggak sholat asar? Udah pernah. Jawabannya udah pernah. Padahal kewajiban setiap hari melaksanakan sholat 5 waktu. Terus dia bilang, saya masih alhamdulillah sehari masih ada sholatnya. Teman saya nggak pernah sholat 5 waktu, cuma sholat seminggu sekali doang, gitu. Itu melihat ke bawah. Ada lagi misalnya urusan puasa bulan suci Ramadan. Ada orang-orang yang seminggu pertama dia puasa tuh, tapi lewat dari seminggu ikut teman-temannya, ya. Siang itu keluar dari kantor udah ke food court, ngumpul di food court. Ngapain? Buka lebih awal katanya. Ditanya, ya, ketika ketemu temennya lagi yang lain gitu, ditanya, itu dari mana? Ya, ente makan siang? Emang ente nggak puasa? Udah pernah. Gitu. Jawabannya begitu. Kenapa? Karena ngelihatnya itu adalah orang-orang yang di bawahnya, sehingga dia masih merasa lebih baik ngelihatnya karena sama orang yang di bawahnya. Ya. Itu 4 tanda yang harus kita hindari. Jangan sampai urusan dunia kita nengok ke atas mulu, urusan akhirat justru kita nengoknya ke bawah. Kita harus hindari. Karena kalau tidak kita hindari, termasuk min alamati syaqawah, tanda-tanda mendapatkan kesengsaraan nanti di akhirat. Sebaliknya kata Nabi, wa alamatus sa'adah arba'atun, tanda-tanda kebahagiaan itu ada 4. Nah ini baliknya nih, ya. Yang pertama adalah mengingat dosa-dosa yang sudah pernah dia lakukan di masa lalu. Ya, ini kebalikannya. Orang kalau yang sadar bahwa dia pernah punya dosa, maka dia terdorong untuk meminta ampunan kepada Allah atas dosa tersebut. Dia bertobat dari dosa yang pernah dia lakukan, bahkan dia terdorong untuk berusaha lebih banyak lagi menghasilkan amal-amal soleh. Ya. Kan sebenarnya yang jadi teman sejati kita itu cuma amal soleh. Sekarang kita punya teman nih, bestie di kantor, bestie di lingkungan rumah, ya. Teman dekat, intim banget, kemana-mana bareng, misalnya gitu ya. Tapi kan kalau sudah urusan ke kubur, kan nggak berarti dikubur bareng. Teman paling dekat sekalipun, teman paling akrab sekalipun,
Ya kalau yang meninggal satu, ya nggak kemudian teman dekatnya ikutan dikubur, nggak ada yang mau gitu. Terus bagaimana? Yang menjadi sahabat sejati bagi setiap mukmin adalah amal solehnya. Begitu orang masuk dikubur, selesai proses penguburan, malaikat kemudian bermunculan, bukan satu. Ada beberapa malaikat memang yang ditugaskan untuk bertanya dan sekaligus memberikan hukuman kalau jawabannya salah. Ada malaikat-malaikat yang siap buat gebuk. Tapi amal ibadah kita kemudian berwujud memberikan syafaat di alam barzakh, di alam kubur itu. Sholat yang kita lakukan dia bakal muncul, sehingga sholat itu berwujud dan musil malaikat-malaikat. Jauh-jauh ente ini orang baik, dia rajin sholat. Al-Quran yang kita baca itu juga akan memberikan syafaat. Dia muncul berwujud nanti musir malaikat-malaikat ente jauh dari dia. Dia orang baik, mulutnya banyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Orang tengah tidur malam, dia bangun sengaja malam, dia sholat tahajud, dia doa, dan setelahnya dia baca ayat suci Al-Quran, maka itu menjadi syafaat bagi orang tersebut. Demikian pula kalau malaikat dari atas itu kemudian mau mencoba menghukum, diusir oleh amal-amal perbuatan, malaikat coba dari samping. Sama juga, ada amal-amal baik kita yang kemudian berwujud muncul dari arah tangan, diusir tuh malaikat. Kata malaikat lewat kata amal ibadah kita, sodakoh misalnya, lewat tangan orang ini dulu banyak yang terbantu, orang ini orang baik, banyak bersedekah, banyak berinfak fisabilillah. Maka amal-amal ibadah kita itu semuanya nanti berwujud akan menjadi pendamping di alam barzakh, bahkan memberikan pertolongan kepada kita. Maka sekali lagi perlu kita sadari, teman terbaik kita adalah amal ibadah kita sendiri, amal soleh kita sendiri. Bukan cuma nemenin di dunia, tapi juga bakal nemenin sampai alam barzakh, alam kubur. Bahkan ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar sekalipun, masih mendampingi itu amal-amal soleh. Kembali, tanda kebahagiaan yang pertama justru orang mengingat bahwa dia sudah melakukan dosa-dosa sehingga terdorong untuk beristighfar, terdorong untuk bertobat, terdorong untuk memperbaiki diri dengan lebih banyak lagi berbuat amal soleh. Yang kedua, justru kalau berbuat kebaikan dilupain, lupakan kebaikan yang sudah kita lakukan, jangan diingat-ingat. Itu tanda dari keikhlasan kita. Sama dengan kalau kita BAB, buang air besar, apa kita ingat-ingat? Kan setelah keluar kita biarin ya, nggak usah ditengok-tengok gitu, udah dilepas aja, ikhlas. Tanda ikhlas kita ya sudah, gitu. Demikian pula berbuat kebaikan, berbuat amal soleh apapun bentuknya, membantu orang, kita bantu pembangunan masjid, kita bantu pembangunan pesantren, kita sedekah ke orang macam-macam, bantu orang kebakaran, bantu orang kebanjiran, bantu orang korban perang misalnya. Sudah, kebaikan-kebaikan yang kita sudah lakukan, ikhlaskan itu lillahi ta'ala dan gak usah diingat-ingat. Karena kalau kita berbuat kebaikan tapi tidak ada keikhlasan di situ, maka pada setiap minggu ini kan kita amal ibadahnya dilaporkan kepada Allah. Walaupun Allah tahu sebenarnya kita kayak apa yang kita lakukan gak ada yang lepas dari pengawasan Allah, tapi malaikat lapor tuh dengan catatannya. Si A pada hari Rabu kumpul misalnya melakukan apa, itu tercatat. Pak Rosandi di hari Selasa ba'da zuhur ngumpulin teman-temannya untuk sama-sama ikutan taklim di Masjid Al-Arif, ada catatan. Semua amal perbuatan kita dicatat oleh malaikat satu persatu detail, maka dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah semua laporan itu diterima? Belum tentu. Allah lihat lagi satu persatu. Sangat mungkin ada yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah perintahkan ke malaikat, malaikat yang ini hapus. Kata malaikat, ya Allah,
Saya mencatat dengan benar, orang itu memang betul melakukan itu. Kata Allah, dia melakukan itu bukan karena dia melakukan itu tidak ikhlas, maka hapus. Ya. Maka penting niatan kita dalam segala perbuatan kita untuk ikhlas. Berbuat apapun, kebaikan dalam bentuk apapun, sekecil apapun, tetap keikhlasanlah yang membuat perbuatan kita itu menjadi bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wa namuruhu ila man fauqahu fitin. Dia itu melihat ke atas dalam urusan agama. Orang kalau ngelihat masih ada di atasnya dalam urusan agama, maka dia sadar dia bukanlah orang yang paling soleh. Dia bukanlah orang yang paling benar dalam beragama. Maaf, kalau sudah ada orang merasa paling pinter dalam beragama, merasa paling soleh dalam beragama, maka dia mudah menganggap orang lain lebih rendah darinya. Bahkan dia tidak segan-segan kalau melihat ada yang beda disalahin tuh orang. Ya. Gara-gara beda sama dia, maka dipastikan yang beda sama dia salah, maka dibilang dolal tuh sesat, bahkan dikufuran. Kenapa? Karena dia merasa paling benar, dia merasa paling pintar ya, dalam hal beragama. Tapi kalau orang sadar fauqa kulli dzi ilmin alim, di atas yang pintar masih ada lagi pintar ya. Di atas langit ada langit. Maka kalau misalnya alhamdulillah kita itu dikasih taufik sama Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu, ibadah segala macam, alhamdulillah Allah kasih jalan kita jadi orang soleh. Tapi jangan pernah merasa kita menjadi orang yang sudah paling soleh ya. Repot. Karena kalau rasanya begitu, itu akan muncul kesombongan. Dan kesombongan itu bisa menghapuskan nilai pahala kebaikan yang sudah pernah kita lakukan. Ngelihat ke atas urusan agama justru mendorong kita semangat untuk memperbaiki diri. Oh, ternyata yang sudah saya lakukan sepanjang kehidupan saya ini ternyata belum ada apa-apanya. Kalau cuma misalnya puasa 30 hari atau puasa 1 bulan sepanjang Ramadan, itu mah biasa, memang sudah kewajiban. Kalau ternyata ada orang yang setelah hari raya Idul Fitri tambahin lagi 6 hari, belum lagi ditambah Senin Kemisnya, belum lagi ditambah Ayyamul Bid pertengahan bulan tanggal 13, 14, 15, bulan-bulan bulan-bulan Islam ya, ditambah sholat dan ditambah puasanya. Nah ini berarti ada tambahan lagi, sehingga orang kalau sadar ternyata dia bukanlah yang terbaik, di atasnya jauh masih banyak ada orang-orang yang lebih bagus dalam beragama, maka itu menjadi pendorong dia untuk lebih semangat lagi memperbaiki diri dan melaksanakan amal soleh. Sebaliknya, wa nadharuhu ila man dunahu fit dunya. Dia itu memandang justru ke bawah dalam urusan dunia. Jadi jangan nengok ke atas urusan dunia ya. Lagi-lagi kalau sudah nengoknya ke atas mulu ya, walaupun orang bilang gak apa-apa jadi penyemangat, tapi di situ awalnya mulai ada tidak bersyukur karena membandingkan itu ya. Jadi kalau kita nengok ke bawah urusan dunia, kita sadar betapapun mungkin kehidupan kita ada kekurangannya, tapi ternyata ada orang lain yang kehidupannya ternyata lebih kurang dari kita. Kalau kita mengatakan terkadang kehidupan kita susah, ada orang-orang yang jauh lebih susah hidupnya dari kita ya. Kita hidup di Indonesia kan luar biasa banget. Mau ibadah kita bebas, gak ada yang larang ya. Makan kita bisa beli di mana-mana gampang ya. Kita berkomunikasi dengan mudah, banyak pilihan. Coba saudara-saudara kita yang di Palestina saat ini ya, mau makan, mau minum, susahnya minta ampun, karena memang pasokan makanannya yang sudah berkurang, gak ada ya. Habis nunggu bantuan datang belum seberapa, sementara kebutuhan begitu banyak. Listrik diputus, air diputus, komunikasi terputus ya. Artinya apa?
Kita harus banyak-banyak bersyukur. Ada orang-orang yang susah makan, susah minum, susah hidupnya luar biasa. Kita ini gak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Ya. Para hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Ya. Mudah-mudahan yang sedikit dan simpel yang saya sampaikan ini bisa menjadi pelajaran dan sekaligus mendorong kita untuk lebih baik lagi, terutama bagaimanapun kita ini memang hidup di dunia, tujuannya bukan sebatas dunia, tapi dengan sampai ujung-ujungnya kita sadar bakal ke akhirat. Kita kepengen di dunia kita selamat, di akhirat kita selamat, dan bahkan mendapatkan kebahagiaan hakiki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Maka modalnya adalah di dunia inilah kita perbaiki. Demikian yang bisa saya sampaikan. Pak Sandi, apa ada tanya jawab? Mungkin kalau ada yang mau bertanya, boleh tanya apa aja. Silakan. Boleh. Ya. Keluar dari materi. Apa aja boleh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustadz, saya tanya turut bunda sama Palestina itu Pak Ustadz ya. Secara gampang atau maksudnya saya, kematian warga Palestina sahihkah dalam Quran atau emang korban politik dalam Jazirah Arab itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mesti memahami akar masalah yang ada di Palestina. Gamblangnya bahwa mereka adalah orang-orang yang terjajah setidaknya selama 75 tahun. Terlepas dari intrik dan permainan politik di kawasan Timur Tengah antar sesama negara Arab dan juga non-Arab, tapi bahwa orang-orang Palestina di negerinya sendiri mereka terjajah, terampas tanah dan rumahnya, terampas kemerdekaan hidupnya. 75 tahun setidaknya kalau kita menghitungnya dari tahun 1948. Tapi sebenarnya cikal bakal perampasan tanah Palestina itu sebelum 1948. Sebelum 1948. Kalau kita tarik ke sejarah awal, Palestina itu dulu pernah terjajah oleh Romawi Bizantium, sebuah kerajaan Kristen Eropa yang memang pada eranya punya kekuasaan besar dan kekuasaan di mana-mana, menjajah di mana-mana. Bukan cuma Palestina, tapi negeri-negeri di sekitarnya yang sekarang jadi Yordania, Lebanon, Suriah, ya, sebagian Turki, itu semua dulu dijajah oleh Romawi Bizantium, termasuk Mesir. Itu dulu dijajah oleh Romawi Bizantium. Maka penjajahan itu kemudian didengar oleh pimpinan Islam, terutama ketika era Sayyidina Umar. Pada era Nabi SAW belum sampai ke sana. Pada era Sayyidina Abu Bakar itu cuma memimpin 3 tahun, singkat. Dan itu pun disibukkan oleh pemberontakan orang-orang yang mengaku sebagai nabi, ya, nabi-nabi palsu yang kemudian diperangi. Karena mereka bukan cuma mengaku sebagai nabi palsu, tapi punya pasukan, ya. Musailamah Al-Kadzdzab diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Kemudian orang-orang yang mengingkari zakat, ya, sehingga 3 tahun kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar itu disibukkan oleh urusan internal. Nah, pada era Sayyidina Umar, Islam mulai berkembang lebih jauh dan kemudian kekuatannya sudah stabil, meskipun sebenarnya kekuatan Islam masih jauh di bawah Romawi Bizantium. Tapi Islam punya prinsip, kezoliman itu tidak boleh terjadi. Kezoliman itu harus dibela. Penjajahan yang dilakukan oleh Romawi Bizantium di Mesir, di negeri Syam yang sekarang sudah jadi Lebanon,
Palestina, Syria, Yordania, ya. Maka itu kemudian Sayyidina Umar kirim pasukan ke sana untuk melakukan pembebasan. Perang untuk bukan memerangi orang Palestina, bukan memerangi orang Suriah, tapi yang diperangi adalah Romawi Bizantium, dikalahkan sehingga negeri-negeri itu kemudian terbebaskan dari penjajahan. Islam kemudian berkuasa di situ. Apa bedanya? Kekuasaan Islam bukan kekuasaan yang mencekik. Kekuasaan Islam adalah kekuasaan yang tetap memberikan ruang kebebasan. Buktinya apa? Meskipun negeri-negeri itu dikuasai oleh Islam, tapi masyarakat Yahudi, masyarakat Kristen, Nasrani itu tetap diberikan izin tinggal, dibiarkan. Bahkan gereja-gerejanya, sinagognya itu gak dihancurkan. Mereka punya kebebasan beribadah. Itu daerah Sayyidina Umar. Kenapa? Nabi memang ngajarin begitu. Kalaupun Islam mengajarkan perang, ingat, bukan berarti perang Islam yang mulai. Sejarah sudah jauh mencatat sebelum Islam sudah ada perang. Tapi Islamlah yang menjadikan perang itu beretika. Beda dengan perang-perang sebelumnya. Perang beretika dalam Islam. Nabi yang ngajarin bagaimana beretika. Satu, kalau perang itu fisabilillah, jangan karena faktor lain. Kan bisa jadi perangnya itu misalnya karena rebutan ekonomi, karena urusan kekuasaan. Itu bukan fisabilillah. Jadi harus benar fisabilillah. Kedua, perang itu ada batasnya, bukan perang yang tidak mengenal batasan. Maka Islam misalnya tidak mengizinkan kalangan lemah, anak-anak, perempuan, orang-orang tua itu nggak boleh jadi target perang. Dan itu sudah ditunjukkan kemarin oleh Hamas. Ya. Ada etika yang diajarkan. Islam menunjukkan bahwa perang itu tidak boleh melampaui batas, termasuk dengan merusak lingkungan. Islam mengajarkan bahwa jangan hancurkan sinagog, jangan hancurkan gereja, ya. Itu artinya ada kebebasan. Daerah selanjutnya, ketika di abad 11 Yerusalem itu direbut oleh kerajaan Kristen. Kita kenal sebagai Perang Salib. Perang Salib itu ada berjilid-jilid, Perang Salib 2, Perang Salib 1, 2, 3 terusnya. Ada kalanya Islam menang, ada kalanya kalah. Di awal sempat direbut oleh kerajaan Kristen dari Eropa, tapi kemudian dibawa kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi, maka Yerusalem dan negeri-negeri di sekitarnya, ya, Al-Quds, Yerusalem itu Al-Quds, ya. Palestina dan negeri-negeri sekitarnya itu kembali bisa dibebaskan dari kekuasaan atau dari kerajaan-kerajaan Kristen itu, sehingga kemudian kembali ke pangkuan Islam. Kemudian pada era kepemimpinan Utsmani, Daulah Utsmaniyah, ya, negara Islam Utsmani, ya. Itu negara Islam Utsmani luar biasa. Satu, kekuasaannya meliputi semua wilayah yang sekarang kita kenal Timur Tengah, bahkan melampaui itu. Negara-negara yang sekarang masuk dalam wilayah Asia Selatan, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Turkistan, Tatarstan, dan lain-lain, Dagestan, Shishan dan semuanya, itu dulu dalam kekuasaan Utsmani. Bahkan sebagian Eropa seperti negara-negara bekas Yugoslavia di Balkan, ya, termasuk Bosnia Herzegovina, ya, kemudian ada tetangganya Kosovo, ada Albania, itu semua dulu masuk dalam kekuasaan Utsmani, Daulah Utsmaniyah, termasuk sebagian Prancis. Makanya orang-orang Prancis itu, orang-orang Eropa itu kesal banget sama Turki. Ingat sejarah masalah gitu. Nah, kembali dalam kekuasaan Utsmani, Yerusalem atau Al-Quds itu tidak hanya ditinggali oleh Muslim, tapi juga ditinggali oleh Kristen dan juga Yahudi. Walaupun mereka minoritas, tapi mereka punya izin tinggal, gitu, ya. Sehingga artinya ada hidup damai. Tetapi itu berubah ketika kemudian sedikit demi sedikit
orang-orang Yahudi terutama dari Eropa berdatangan ke Palestina. 1897 ada yang namanya konferensi Yahudi pertama di Eropa, dipimpin oleh Theodor Herzl. Ya. Dari situ dihasilkan semangat Zionisme. Apa Zionisme? Mereka ingin kembali ke Bukit Zion. Bukit Zion itu ada di Palestina. Jadi Zionisme ini sebenarnya adalah sebuah semangat politik, nasionalisme politiknya orang-orang Yahudi, bukan ajaran keagamaan. Itu dihasilkan lewat konferensi 1897 itu. Mereka kemudian minta kepada Sultan Abdul Hamid II yang saat itu memegang kepemimpinan di Daulah Utsmaniyah. Mereka minta agar Palestina itu diberikan kepada mereka walaupun mereka bayar. Tapi ditolak mentah-mentah. Kemudian mereka ambil cara lewat Inggris. Inggris waktu itu perlu dana banyak, perlu dukungan banyak karena kehilangan akibat Perang Dunia Pertama. Di Perang Dunia Pertama Inggris itu banyak hancur, Inggris banyak berkorban sehingga tidak lagi sekuat sebelum. Ya. Di situ Inggris mulai kilik-kilik pemimpin-pemimpin Arab. Anda Arab ngapain masih mau gabung sama Utsmani? Utsmani kan Turki, bukan Arab. Ya. Udah pisah saja, nanti kami bantu. Ya, ke Syarif Hussein mereka bilang begitu. Jadi ada korespondensi dari pemimpin Inggris ke Syarif Hussein yang saat itu megang Madinah, Mekah, ya, penguasa Madinah, Mekah, untuk lepas dari Utsmani, biar kemudian didukung sama Inggris jadi pemimpin di kawasan. Begitu satu persatu runtuh tuh kekuasaan Utsmani, digerogoti, dan akhirnya di situ justru menjadi kesempatan bagi Inggris, bagi Prancis untuk mulai menjajah. Ya. Dan Inggris dan Prancis bikin perjanjian bagi-bagi kekuasaan di Timur Tengah. Ya. Nah, rebutan mulai itu ketika kemudian 1917 Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour menjanjikan kepada bangsa Yahudi untuk mendapatkan tanah Palestina untuk berdirinya negara khusus Yahudi. Makin banyak tuh orang Yahudi berdatangan ke Palestina, ya, ngemis-ngemis, minta dapat tempat. Ada yang dikasih tumpangan, ada yang disewain tanah. Sedikit diantaranya yang beli. Begitu kemudian terjadi Holocaust di Eropa yang dilakukan oleh Nazi, bukan cuma di Jerman tapi sekitarnya, Polandia, Austria dan sebagainya, maka kemudian lebih banyak lagi yang berdatangan ke Palestina. Mereka berbondong-bondong mengemis untuk bisa diterima di Palestina. Pada akhirnya kan diterima di Palestina karena kasihan. Tapi kemudian orang-orang yang numpang ini nyerobot tanah-tanah orang Palestina, ngambil tanah orang-orang Palestina, maka lihat terjadilah gesekan sosial antara orang-orang Arab Palestina dengan orang Yahudi pendatang di tahun 1920-an dan 1930-an. Tapi lagi-lagi penjahatnya di sini ada Inggris. Inggris yang melatih orang-orang Yahudi, melatih militer, dilatih secara militer, dipersenjatai, dibantu oleh beberapa negara sehingga mereka kemudian punya kekuatan. Belum jadi Israel. Ya. Di tahun 1947 ketika PBB sudah berdiri 45, PBB bentuk satu komisi khusus masalah Palestina. Ini karena terjadi soal rebutan tanah tadi dan ada konfrontasi antara bangsa Arab Palestina dengan Yahudi, ya, di Palestina. Maka kemudian PBB bentuk satu komisi khusus mengenai masalah Palestina, bekerja 1 tahun. Apa hasil rekomendasinya? Tim ini merekomendasikan kepada PBB agar Palestina dibagi 2. Itu solusinya. Kemudian disahkan oleh PBB di tanggal 27 November 1947. PBB mengesahkan Palestina dibagi 2. Palestinanya sendiri dapat hanya sekitar 44%. Yahudinya dapat sekitar 55 atau 56%. Gitu. Ya. Nah, ada satu bagian kecil di Yerusalem yang tidak dibagi ke Palestina, tidak dibagi ke Yahudi, tapi di bawah
administrasi internasional di bawah Yordan pada saat itu, karena di situ di Yerusalem atau Al-Quds ini ada pusat keagamaan atau tempat suci Muslim, tempat suci Yahudi, tempat suci Nasrani, maka tidak dipecah. Ya, seharusnya tidak boleh dikuasai oleh Yahudi, nyatanya sekarang dikuasai Israel. Ya. Jadi bahwa Israel merebut tanah-tanah itu milik orang Palestina itu sebenarnya dengan dukungan internasional. Ya, dukungan internasional. Di tahun 1947 orang Yahudi itu baru hanya menguasai sekitar 4 sampai dengan 6% saja tanah keseluruhan di Palestina. Mereka cuma menguasai itu. Tapi kalau kemudian dikasihnya jadi 50 sekian persen PBB, atas dasar apa itu? Ngasih begitu banyak kepada orang Yahudi, katanya bakal datang lebih banyak lagi Yahudi yang akan ditampung di situ. Maka kemudian dikasih sebegitu. Ya, itu kan namanya perampokan, perampasan. Ya. Tahun 47 disetujui keputusannya tadi, November 47 itu. Nah, Israel kemudian baru berdiri 14 Mei 1948. Itu berdirinya Israel. Di hari Israel berdiri, langsung negara-negara besar mengakui di hari itu juga. Begitu deklarasi, Amerika ngakuin, Inggris ngakuin. Coba Palestina, sudah deklarasi, tapi nggak juga diaku sampai sekarang. Ada ketidakadilan di sini memang, gitu. Bukan hanya itu, Israel sudah dapat 50 sekian persen, kan sudah luar biasa. Tapi Israel pengennya lebih. Maka di tahun 1948 mereka melakukan satu operasi yang disebut dengan Nakba. Nakba itu adalah mereka merampas lebih banyak lagi tanah-tanah orang Palestina. Orang-orang Palestina diusir dari rumahnya, dirampas rumahnya, dirampas tanahnya. Dan tidak hanya itu, bukan hanya mereka melakukan perampasan, orang-orang Israel, lihat aja, sudah banyak video tentara-tentara Israel yang sudah tua, mantan-mantan tentara, mereka cerita sendiri apa yang mereka lakukan dulu pada operasi Nakba. Orang-orang laki Palestina, bapak-bapak dan orang-orang muda itu ditangkap-tangkapin, dijejerin di tembok. Kemudian yang perempuan-perempuan ditangkapin, dikumpulin, disuruh melihat orang-orang ini diberondong, ya, dihadapkan di tembok, ya, mereka menghadap tembok, diberondong. Ini keluarganya disuruh untuk menyaksikan itu semua. Itu satu. Yang kedua, ada perintah dari atasannya memang untuk silahkan tentara-tentara Yahudi ini, tentara-tentara Israel melakukan pemerkosaan kepada orang-orang Palestina, terutama perempuan-perempuan muda Palestina. Pada saat itu tidak sedikit yang diperkosa, tidak sedikit yang dibunuh, gitu. Ya. Tidak terhenti sampai dengan 48 Nakba itu, tapi perang-perang selanjutnya, terutama di 67, ya, itu lebih banyak lagi wilayah Palestina yang dicaplok oleh Israel. Bahkan bukan hanya di Palestina, Mesir, Sinai dulu direbut, kemudian dataran tinggi Golan di Suriah direbut, Lebanon Selatan direbut. Itu tanah-tanah Arab semua direbut, dirampas oleh Israel. Ya. Perang lagi tahun 73, Mesir berhasil berebut, mengembalikan Sinai. Tapi dataran tinggi Golan, kemudian Lebanon Selatan itu belum berhasil dalam genggaman Suriah dan Lebanon, gitu. Terus dirampas. Dari total wilayah Palestina yang 100%, Palestina itu sempat hanya punya kurang dari 12% wilayahnya. Gitu. Perampasan rumah, perampasan tanah dan sebagainya, dan mereka itu hilang kebebasannya. Mereka itu diperlakukan sangat keji, gitu. Sehingga wajar kalau orang Palestina berjuang melakukan perlawanan, dan itu adalah jihad. Membela diri, mempertahankan diri dan martabat dalam Islam itu jihad. Ya. Sehingga perjuangan mereka bukan terorisme. Perjuangan mereka bukan terorisme. Jangan termakan media yang bilang Hamas gerakan teroris, gerakan-gerakan Palestina jihad atau sebagainya teroris. Enggak, mereka bukan teroris. Itu sama saja dulu ketika kita dijajah oleh Belanda, Jepang, Inggris coba masuk menguasai, kita lawan. Pejuang-pejuang kita bukan teroris, mereka adalah pejuang kemerdekaan, sama dengan pejuang Palestina. Mereka pejuang kemerdekaan, bukan teroris.
Lah terus muncul bahasa teroris, yaitu maunya Barat. Amerika CS itu memang gampang untuk bilang teroris kepada orang-orang yang gak mau ngikut perintah dia. Kan maunya Amerika, udah akuin saja Israel gitu. Nah, Hamas sampai sekarang tidak mau menerima Israel gitu. Hamas memperjuangkan kemerdekaan. Kalau misalnya orang mengatakan sudah Hamas diam saja, kalau diam artinya kemerdekaan Palestina tidak akan pernah ada. Mereka berjuang untuk menunjukkan kami masih ada. Kami masih berjuang untuk kemerdekaan kami. Insya Allah yang meninggal semuanya syahid. Ya, yang muslim ya, saya katakan yang muslim. Ya, karena di Palestina tidak sedikit juga non muslim. Ada orang-orang Kristiania, Nasrani ada gitu. Tapi yang seiman dalam ajaran kita kan dasarnya adalah iman. Ya, dasarnya adalah iman. Sehingga orang-orang muslim, orang-orang beriman yang meninggal dalam serangan itu insya Allah syahid semuanya. Ya. Sekarang sudah tembus 10.000. Hanya dalam kurun waktu 1 bulan dari 7 Oktober itu sudah 10.000 maaf, 10.000. Sudah 10.000 korban dan mayoritasnya adalah anak-anak dan perempuan. Anak-anak itu sudah melampaui di atas 4.000. Belum perempuan berapa. Jadi mayoritas itu adalah anak-anak dan perempuan. Sementara pejuang-pejuangnya sendiri sebenarnya Israel kalah. Israel gagal mencapai targetnya untuk menghanguskan, menghancurkan basis-basis Hamas. Enggak, Israel tidak berhasil. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada pejuang-pejuang di Gaza dan pejuang-pejuang Palestina lainnya, baik itu di tepi barat maupun di Gaza. Dan kita doakan mudah-mudahan semua orang-orang Palestina yang mengalami ini Allah berikan kesabaran, Allah kuatkan, ya. Dan mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar segera buat mereka, ya. Mudah-mudahan mereka juga akan mendapatkan kemerdekaan, menikmati seperti yang kita rasakan. Demikian. Berdoa ya. Nggak ada doa Ustaz. Kayak doa saya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa limu'allimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman habba wa ahsana ilaina wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa la fina syaqiyan aw mahruma. Allahumma ansur Islam wal muslimin wa adil syirka wal mu'anidin. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad warham ummata sayyidina Muhammad waghfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur muslimina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi Gaza. Allahumma ansurhum. Allahumma dammir a'da'ahum a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattit a'da'ahum wa shattit shamlahum. Allahumma dammihum ya Rabb. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma a'idil Masjidil Aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma a'idil Masjidil Aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma a'idil Masjidil Aqsa ila rihabil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf manakala dalam penyampaian ada tutur kata yang kurang berkenan. Adalah Allah wa iyyakum ajmain wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mereka melihat neraka? Enggak ya Allah, mereka enggak melihat neraka. Coba bayangkan, apalagi seandainya mereka melihat neraka, pasti lebih keras lagi upaya mereka untuk berlindung dari neraka. Maka setelah itu Allah berkata pada para malaikatnya, fa'ashhidu, saksikanlah.
bahwa orang-orang yang berkumpul itu ketika mereka keluar dari majelis tersebut, aku telah ampuni dosa-dosanya. Ini mudah-mudahan kita nih yang duduk bareng di sini, nanti begitu keluar dari ruangan ini, dosa-dosa kita dihapuskan. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau Bapak Ibu? Dapat surga mau? Tapi mau surga itu harus mati dulu. Udah siap untuk mati. Surga dunia lain lagi itu kan. Ya. Hari ini kita bicara tentang kebahagiaan.